Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya Minggu 20 Juni 2021. Kita bersyukur kita bertemu lagi dan kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya, Tuhan diberkati, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tanya kepujian bagi Tuhan kita. Oleh karena berkat kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Haleluya. Tuhan merancangkan masa depan yang luar biasa bagi kita semuanya dengan penuh harapan. Haleluya. Kalau kita ada saat ini itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini akan semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, itu semua karena berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, kalau aku ada saat ini, semuanya ada kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
yang luar biasa yang memberikan buat kami. Kalau kami hidup hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sudah selayaknya, sudah sepatutnya kami saat ini, kami hari ini bersyukur datang kepadamu Tuhan, untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan sembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati kami semuanya, Engkau memberkati kami dengan kesehatan, Engkau memberkati kami dengan kekuatan, Engkau memberkati kami Tuhan dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Engkau memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan jamah, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita mengalir dalam kehidupan mereka ketika mereka mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami siap untuk memuji Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Rencananya besar bagi kita dan karunia-Nya megah bagi kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Perkara indah,
Tuhan, kadangkala masalah silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak menyadari dan kadang kita merasa tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Tetapi yakinlah bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan pertolongannya yang daripadanya tidak akan pernah terlambat. Haleluya. Yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Yesuslah jawaban hidup. Terima kasih. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan
Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu yang akan Kau taburkan melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan menyiapkan setiap hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu dan akan tumbuh sehingga firman-Mu akan memberikan buah yang luar biasa di dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut berkat firman-Mu dengan pengucapan syukur. Engkau memberkati kami semuanya dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan siap untuk menerima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat di Filipi, suasana hati jemaat pada waktu itu sedang sedih. Mereka sedang tawar hati. Jemaat di Filipi sedang putus asa. Mereka mengalami pesimis dan bahkan mereka skeptis. Kondisi hati mereka sedemikian terjadi karena jemaat Filipi sedang menghadapi berbagai macam persoalan. Salah satunya adalah persoalan doktrinal dari kaum Judaisme. Kemudian persoalan hukum di mana Paulus tengah ditahan di Roma karena Injil. Persoalan-persoalan yang lain, persoalan ekonomi di mana sumber penghasilan mereka hilang. Bahkan persoalan kultural di mana mereka mencintai budaya Roma. Rasul Paulus mengirim surat untuk mengantisipasi persoalan ini. Pesan penting dalam suratnya adalah Tuhan sudah dekat. Di dalam suratnya ini terdiri dari 3 tujuan tentang kedekatan Tuhan dengan kita. Rasul Paulus ingin mengungkapkan satu makna yang luar biasa tentang ungkapan Tuhan sudah dekat. Makna ungkapan Tuhan sudah dekat di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 ini bisa kita pahami bila kita mengerti siapakah Tuhan itu. Apa arti ungkapan dekat dalam klausa ini? Yaitu yang pertama kita melihat, ketika kita mengetahui identitas Allah, maka kita siapa? Kita ini siapa? Dan kemudian siapakah yang dimaksud dalam konteks ini? Istilah Tuhan dalam kata Yunani menggunakan kata kurios. Dalam arti sekuler dikatakan di dalam dunia ini kurios itu berarti tuan atau menjadi suatu ungkapan rasa hormat kepada seseorang yang kedudukannya lebih tinggi. Tetapi kalau kita melihat dari sisi Alkitab, dalam Perjanjian Lama, istilah Tuhan atau kurios ini mengacu kepada Allah, di mana Allah pencipta alam semesta. Dan di dalam Perjanjian Baru, istilah Tuhan atau kurios ini mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, siapakah sebenarnya Tuhan yang dimaksudkan dalam Filipi pasal 4 ayat 5 ini? Ia adalah Allah yang berinkarnasi dengan mengambil wujud manusia tanpa mengurangi sedikit pun keilahiannya dan diberi nama Yesus. Jadi Allah keselamatan. Dan arti ungkapan sudah dekat di sini sedang menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh sudah dekat. Ini tidak sedang berbicara tentang eskatologis atau tentang kedatangan Tuhan, tetapi makna ini bersifat soteriologis.
bersifat keselamatan. Tubuh kita menjadi rumahnya, tempat kediamannya. 1 Korintus 6 ayat 19. Kita menjadi anaknya, bukan musuhnya lagi. Tuhan menyertai kita dan Dia ada di pihak kita. Dia menjadi perlindungan, Dia menjadi penolong, penyelamat kita dan kemenangan kita. Jadi kalau kita mengerti ungkapan Tuhan sudah dekat, berarti Tuhan sedang dan Dia terus bersama dan beserta dengan kita. Pertanyaannya yang kedua, mengapa Tuhan menyertai kita? Berdasarkan Filipi pasal 4 ayat 4-7, ada 3 tujuan Tuhan menyertai kita. Yakni yang pertama, secara kristomatis, dan kedua, secara etis, dan yang ketiga, secara pragmatis. Apa itu kristomatis? Jadi, segala peristiwa di alam semesta ini tidak terjadi secara otomatis, tetapi adalah kristomatis, yakni adalah dalam kontrol Tuhan Yesus Kristus dalam segala kemuliaannya. Keadaan kekuasaannya mengontrol segala sesuatu menurut rencana dan rancangannya. Itu sebabnya jemaat Filipi mereka merasakan kesedihan pada waktu itu. Tetapi Paulus yang ada di penjara di Roma, dia memberikan semangat melalui kebenaran firman-Nya ini. Tuhan Yesus berdaulat menyempurnakan pekerjaan pelayanan jemaat di Filipi sehingga hari Kristus Yesus. Jadi kalau kita melihat bagaimana segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan, semua ada dalam pimpinan Tuhan. Secara gereja, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, ini adalah perintah. Jadi perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan perintah ini memberikan kita kesempatan untuk merespon bahwa Tuhan begitu baik. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara kita bersukacita? Secara emosional, kita bergembira, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia, kita meninggikan nama Tuhan. Secara spiritual, kita beriman, kita bersukacita, kairo, karena adanya anugerah karis dari Tuhan Yesus Kristus. Dan cara satu-satunya untuk menerima anugerah dari Tuhan adalah dengan iman. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh yakin untuk meyakini bahwa Tuhan sungguh dekat dengan kita. Mari nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kita, tidak hanya dalam cerita, tetapi sungguh fakta menunjukkan bahwa Allah kita dekat. Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, tubuh kita adalah baiknya. Dan mari ekspresikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dia tinggal bersama kita. Berdoa, datang bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan, itulah cara kita mewujudkan kehendak kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sikap hati yang tidak khawatir, menaikkan permohonan dan permintaan, menaikkan ucapan syukur, itulah cara kita berdoa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai kesimpulan bagi kita hari ini, Tuhan Yesus kini bersama dan menyertai kita. Tujuan Tuhan Yesus dekat bersama dengan kita adalah untuk kemuliaan namanya, untuk menanamkan sifat kebaikannya di dalam diri kita, dan untuk kepentingan kehidupan kita sendiri. Apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya hari ini? Jangan ragu, mintalah dalam doa. Tuhan akan memberikannya kepada saudara. Jangan khawatir, jangan takut. Dunia boleh resesi, dunia boleh pandemi, tetapi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, imannya tetap kuat, hatinya teguh di dalam Tuhan, dan bersukacita senantiasa karena Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Dan kalau hari ini Tuhan, kami boleh melihat kebaikan-Mu, itu semua anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan memberkati kami. Kalau kami pada kesempatan saat ini kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan, itu adalah kesempatan yang terindah. Kami menyerahkan persembahan dan perpuluhan kami kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan dan perpuluhan itu Tuhan berkati, sehingga menjadi keluasan bagi kerajaan Tuhan di muka bumi melalui gereja kami. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu memberkati-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk keberadaan kami semua. Tuhan, berikan kami perlindungan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya Allah memberkati dan menyembuhkan. Tuhan juga proteksi semua jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya tangan kasih-Mu memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Dengan bertambahnya usia mereka semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu mengalir melingkupi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita ambil waktu sejenak mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.